Salam, apa kabar saudara? Harapan saya, kabar Anda luar biasa, diberkati Tuhan, dan Anda semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam persekutuan, baik doa, pujian, dan penyembahan. Nah, pada malam hari ini saya ingin membagikan sedikit renungan firman Tuhan. Saya akan membagikan kepada Anda gimana sebagai seorang tokoh Alkitab yang berhasil luar biasa. Dia mampu menghadapi tekanan badai yang begitu dahsyatnya, yang melebihi daripada kemampuan daripada manusia, yaitu Ayub. Amin. Nah, ada banyak orang ketika dia diberkati, ketika dia kondisinya sedang baik, apalagi rezekinya menomplok, maka dia akan berkata, wah, Tuhan itu baik. Dan lebih mantapnya lagi, ketika dia masuk dalam pelayanan, dia akan berkata, pelayanan itu adalah kehormatan, bukan sebuah beban. Nah, ketika ada satu sakit penyakit melanda dia, ataupun segala usahanya mengalami kehancuran, maka dia akan menangisi. Apa yang ditangisnya? Bukan menangisi karena kebaikan Tuhan, bukan karena kasih Tuhan. Yang ditangisnya adalah keadaannya. Nah, saya ingin membagikan kepada Anda cara yang benar menghadapi keadaan buruk. Kita akan contoh Ayub. Amin. Nah, saya akan membacakan kepada Anda gimana hasilnya Ayub ketika dia menghadapi semua tantangan. Ayub yang terakhir, di ayat yang terakhir, ayat 42, ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, dalam kultur suku saya, suku Batak, ketika seseorang meninggal, setelah dia punya anak, semua anaknya sudah menikah dan punya cucu, maka dia akan dipestakan kematiannya dengan adat saur matua, artinya keberhasilan hidup seseorang yang luar biasa. Nah, Ayub dia tidak sampai kepada situ, dia sampai kepada keturunan keempat, artinya dia double saur matua, dia mendapatkan lebih daripada umumnya orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Ayub ini berhasil bukan ya dengan gampang kasih karunia, tapi Ayub berhasil menghadapi satu tantangan yang besar yang di luar daripada batas ketahanan manusia. Nah, orang banyak berkata Tuhan itu baik, tetapi ketika kondisinya nggak baik, dia akan berkata, Tuhan itu melupakan aku, Tuhan itu membiarkan aku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, belum seperti Ayub. Saya rasa masih seperempatnya atau 0,0 sekian persen dari Ayub aja sudah banyak orang meninggalkan Tuhan, murtad. Ya, yang lebih kecewanya lagi kita banyak para hamba Tuhan lari dari jalur Tuhan, dia mengambil jalur yang lain. Nah, pada malam hari ini saya akan memberitahukan rahasia daripada Ayub. Rahasianya kenapa dia bertahan, yaitu di Ayub pasal yang kedua ayat 9b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Luar biasa. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, di situ dia katakan yang buruk dari Allah tidak ada. Artinya dia paham betul, yang baik itu berasal daripada Tuhan, yang buruk itu berasal daripada iblis. Dugaan dia benar. Kenapa? Sebelum keadaan itu terjadi, ada perbincangan antara Allah dan Tuhan. Maaf sekali lagi,
Allah dengan iblis. Ya. Iblis tidak terima dengan keberadaan Ayub yang begitu dekat kepada Tuhan. Iblis cemburu, itu sebab dia melakukan banyak tekanan. Dia ambil kekayaannya, dia ambil anak-anaknya, bahkan dia berikan sakit penyakit kepada tubuh Ayub. Bayangkan sakit yang begitu menyiksa menurut saya. Kalau seandainya seseorang itu langsung mati mungkin tidak begitu menyiksa. Tetapi Ayub diberikan yang namanya bara, bisul yang begitu banyak di sekujur tubuhnya, dan gatalnya luar biasa. Untuk mengeruk gatalnya dia harus menggunakan beling, kaca atau pecahan-pecahan keramik. Dia harus garuk terus. Bayangkan kalau saya merasakan seperti itu. Saya rasa untuk menggaruk aja, kesempatan untuk memikirkan Tuhan saya rasa tidak ada. Tetapi Ayub memiliki ketabahan, kesabaran. Buah roh, dia miliki kesabaran, ketaatan, dia taat kepada Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Dia sabar dan percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Nah, kerap kali kita mengatakan Tuhan baik karena kondisi kita baik. Tetapi Ayub, dia berkata baik kepada Tuhan walaupun kondisinya tidak baik, karena dia tahu apa yang baik saja ku terima, yang buruk pun tidak. Amen. Jadi kalau kondisi Anda pada saat ini seperti, ya saya rasa belum ada naik seperti Ayub. Masih ya sekian 0% lah mungkin dari penderitaan yang alami. Paling yang kita alami ya kelaparan, sakit penyakit. Tidak seperti Ayub yang begitu menyiksa. Kalaupun Anda pada saat ini sedang tersiksa di rumah sakit, imani saja seperti Ayub. Anda harus jangan mengutuki Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu baik. Jangan pernah Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk tentang Anda, tetapi iblis yang merancangkan. Anda harus sabar. Mujizat itu sering terjadi ketika batas kesabaran kita sudah mulai habis, tetapi iman kita tumbuh. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ketika dipaksa untuk menyembah patung, dia tidak mau. Nah, Nebukadnezar berkata, apa pembelaanmu? Mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan menyembah patung itu. Kalaupun kami harus dihukum, ya hukum aja, Raja. Kami tetap menyembah kepada Allah kami. Nah, kalaupun ketika kami dihukum, kami akan dibakar dalam perapian itu. Kalaupun Allah kami tidak menolong, itu tidak masalah. Yang pasti kami akan tetap menyembah Allah. Nah, kita perhatikan ini sama seperti yang dialami Ayub. Jadi beberapa tokoh Alkitab ini menunjukkan menghadapi badai yang begitu besar, Anda tidak perlu menyerah. Jangan menyerah, saudara. Tuhan itu baik. Ketika para murid di sebuah perahu yang begitu badai sakal, tapi Yesus berkata, ngapain kamu khawatir, hai angkatan orang yang kurang percaya? Yesus juga berkata, diam dan tenanglah. Jadi di sini nampak sebuah ketenangan itu sangat membantu. Sebuah kesabaran itu sangat membantu kita dalam menghadapi masalah. Ayub berhasil menghadapi masalah, dan saya percaya juga Anda akan sanggup menghadapi masalah. Walaupun pada saat ini Anda sedang di rumah sakit, Anda menderita sakit penyakit, yakin. Saya yakin dan saya akan berdoa kepada Anda. Engkau akan sembuh, engkau akan terlepas dari penderitaan. Kalaupun kondisi Anda sedang tidak baik, apalagi masa pandemi ini sangat mengalami kesulitan dalam hal finansial, saya juga merasakannya. Tetapi ingatlah, kesabaran sangat dibutuhkan. Teladanilah Ayub.
Ayub tidak sepatah kata pun mengutuki Tuhan. Ayub tidak sepatah kata pun menyalahkan Tuhan. Bahkan sahabatnya sendiri menyangka dia kena kutuk, dia bersalah kepada Tuhan, tetapi sedikit pun tidak dijumpai kesalahan. Ketika mereka berargumen, ternyata Ayub tidak mengalami salah. Dan prasangka para sahabatnya membahayakan diri mereka, sehingga apa? Tuhan murka kepada